Oke, kita ketemu lagi di channel. Sekarang mungkin sedikit berbeda atau dia jauh berbeda, tapi masih melingkupi dunia entertainment. Kali ini guys, gue pengen ngebahas soal satanik dan Illuminati. Sebenarnya hal-hal seperti ini kan baru-baru viral atau gue ikut-ikutan, enggak juga, karena hal-hal kayak begini ini udah lama banget dibahas, mungkin dari zamannya Presiden Amerika yang keberapa, atau mungkin dari zaman Presiden kita Soekarno. Dan sebenarnya gue juga udah jujur udah lama penasaran dengan hal-hal seperti ini, karena gue juga tipe orang yang sangat mempercayai dan mengimani hal-hal dalam dunia gaib atau spiritual, karena dalam kitab suci manapun, terutama Al-Quran, dunia gaib itu memang ada. Dan salah satu dalam rukun Islam pun, atau rukun iman, sebagai seorang umat muslim itu harus mengimani 6 hal, salah satunya mengimani dunia gaib. Yang pengen gue bahas di sini tentang satanik dan Illuminati. Itu adalah dua hal yang berbeda guys. Ya, banyak kan orang yang bilang satanik itu Illuminati, bukan sih. Satanik itu yang disembah sama apa enggak sama yang disembah di Illuminati. Jadi gini guys, mungkin kalau membahas seperti ini nggak akan cukup 1, 2, 3 atau bahkan sampai 10 part, karena dua hal ini nggak akan ada habisnya untuk dibahas gitu, apalagi orang-orang yang terlibat di dalamnya gitu, baik itu pejabat, selebritis, baik itu selebritis terkenal atau hanya selebritis televisi, selebritis internasional atau yang go internasional. Tapi yang pertama pengen gue bahas adalah keterkaitan antara satanik dan Illuminati. Jadi gue pernah bukan baca sih ya, gue ngedengar, mungkin bisa dibilang kontennya dari Pongol, yang kalian tahu lah itu apa namanya, dibilang komedian, bukan, dia itu bukan pelawak sih, apa ya, stand up comedy, seorang stand up comedy. Dan yang gue dengar di kontennya, dia bilang satanik dan Illuminati itu dua hal yang berbeda. Ya, mungkin itu benar, karena beliau ini kan juga katanya bekas anggota satanik, bukan sekedar anggota tapi ketua dewan komite, kan? Itu kan kedudukan yang tinggi gitu ya. Kalau menurut gue, satanik dan Illuminati ini berkaitan guys.
Berkaitannya maksudnya gini loh. Satanik itu adalah agamanya, kan? Sedangkan Illuminati itu adalah nama organisasinya. Jadi Illuminati itu organisasi, guys, bukan sekte, bukan apa, bukan agama atau bukan nama apa sih ya. Ya kurang lebihnya seperti itu. Tapi yang dari gua perhatikan selama ini, dari info-info yang gua dapat, satanik itu adalah bentuk dari agama. Karena di situ kan ada ibadah, ada ritual-ritual, ada sosok yang disembah. Mungkin menurut penganut sataniknya itu bukan menyembah ya, karena mereka justru lebih ke menghujat Tuhan yang ada, dan mereka tidak menyembah apa yang ada di satanik itu, baik itu Lucifer atau si satan itu sendiri. Gue juga belum terlalu dalam untuk memahami itu. Sedangkan Illuminati itu yang gue perhatikan selama sejak dari awal gue tertarik untuk mengetahui tentang Illuminati ini, itu isi di dalamnya adalah orang-orang yang bisa dibilang orang-orang besar, guys, seperti pengusaha, pejabat, ya kan? Misalnya dibilang ya Illuminati itu isinya orang-orang berduit, miliarder, bilioner, baik itu dari Eropa, Amerika, ya mungkin di Asia juga ada. Kenapa gue bilang ini berkaitan antara satanik sama Illuminati? Karena dari simbol mereka itu semua sama. Di satanik ada Lucifer, di Illuminati pun ada Lucifer. Di satanik ada bintang, ada logo bintang terbalik. Di Illuminati pun ada bintang terbalik. Di satanik ada mata Horus, di Illuminati pun itu ada mata satu. Kalau nggak ngerti dengan mata Horus, itu mata satu yang dibilang itu adalah matanya Dajjal. Nah, sedangkan di satanik bisa dibilang apa ya, perwakilan dari Satan itu sendiri atau God of all, itu Mongol nyebutnya begitu. Itu nanti yang diperangin adalah Dajjal. Sedangkan mata satu itu adalah simbol dari Dajjal. Dan di Illuminati pun dipercaya yang mata satu itu adalah matanya Dajjal. Jadi berkaitan kan antara satanik dan Illuminati. Cuman satanik ini bentuknya bukan bentuk. Jadi satanik ini adalah agamanya, sedangkan Illuminati ini adalah organisasinya. Lalu Mongol juga ada bilang bahwa Satan dan Lucifer itu berbeda. Satan
Satan dan Lucifer itu berbeda. Jujur itu jadi pertanyaan buat gue. Karena gini guys, Lucifer mungkin bagi orang di luar Muslim itu disebutnya Lucifer ya. Mungkin kalau buat orang Muslim disebutnya iblis. Itu dulu adalah malaikat tertinggi, bahkan melebihi malaikat Jibril. Mungkin Jibril di kita, Jibril di Muslim atau Jibril di Islam, Gabriel di Kristen, di agama Nasrani. Dulu si iblis ini sebelum dia menjadi iblis ya, gue juga nggak tahu namanya karena tidak disebutkan sebelum dia menjadi iblis namanya siapa. Dia itu adalah malaikat yang agamanya paling taat, paling tinggi, dan dia bukan bangsa jin. Banyak orang bilang iblis itu jin, bukan. Dari kisah Nabi Adam ini gue bisa menangkap iblis itu bukan jin, bukan kaum jin. Nanti kita bahas bertahap. Gue nggak mau loncat-loncat. Jadi gini, iblis itu malaikat dengan ibadah yang paling tinggi melebihi malaikat lainnya. Bahkan yang gue pernah baca di salah satu buku apa gitu gue lupa. Tapi itu dari buku Islam, bukan dari agama lain, bukan. Maksudnya gue jarang banget baca tulisan dari agama lain karena gue nggak mau gue menilai agama lain, sedangkan agama gue sendiri aja gue belum mempelajari secara 100% gitu. Gue nggak mau menilai agama lain. Jadi gue pernah baca bahwa si iblis ini dulu malah menjadi wakil dari semua malaikat jika ada keluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Sang Pencipta. Mereka kurang berani untuk berbicara, jadi yang mewakili ini adalah si iblis ini dulu. Saking dia dekatnya dengan yang menciptakan alam semesta ini guys, yaitu Allah. Nah, hingga suatu saat, singkatnya, Allah berniat menciptakan bumi kan. Malaikat dan iblis ini pun nggak keberatan diciptakan bumi. Yang merawatnya itu adalah si malaikat ini dan si iblis ini. Kan iblis yang lebih sering turun ke bumi. Jadi bisa dibilang semua luar dalam bumi ini iblis tahu. Setelah beberapa juta tahun bumi tercipta, lalu Allah berniat untuk menciptakan manusia. Rame-rame lah malaikat pada, mungkin kalau bahasa sekarang itu demo, mungkin ya demo internal gitu. Nah, dan lagi-lagi yang berbicara sama Tuhan ini si iblis ini. Mereka bertanya, untuk apa menciptakan manusia? Emang kurang kami di sini untuk merawat bumi, sedangkan dari awal bumi diciptakan pun yang merawat adalah kami. Sedangkan terciptanya manusia nanti itu hanya akan menghancurkan apa yang sudah selama ini dirawat, yang sudah jutaan tahun dirawat. Ya bisa dibilang para malaikat itu sudah melihat jauh ke masa depan akan jadi apa bumi ini di tangan manusia gitu. Lalu Allah berfirman, Allah berfirman, ada sih kata-kata di Al-Quran. Apakah kalian lebih tahu dari apa yang aku ketahui? Para malaikat terdiam kan, yang diwakili oleh iblis ini, dan mereka menjawab, tidak, kami tidak lebih tahu daripada engkau. Engkau adalah maha tahu. Ya sudah, kalau begitu manusia tetap diciptakanlah Adam. Sudah diciptakan Adam dari 7 unsur tanah,
Ya unsur tanah itu kan ada macam-macam di dalamnya, ada tanah, ada besi, ada kayu, ada segala macam lah. Karena di Al-Quran, di mungkin di Al-Quran atau di kitab agama lain mungkin ada disebutkan bahan-bahan untuk menciptakan manusia. Intinya manusia itu asalnya dari tanah. Sudah diciptakan Adam, lalu dipanggillah seluruh malaikat, termasuk si malaikat yang nantinya akan menjadi iblis ini. Allah memerintahkan semua malaikat yang ada untuk bersujud ke Nabi Adam. Entah mereka ikhlas atau tidak, tapi karena ini perintah Allah, oke, mereka sujud. Nah, tinggal satu kan, si iblis ini. Si iblis disuruhlah sujud. Tapi si iblis tidak mau. Kenapa? Karena dia berpikir. Bukan berpikir, mungkin dia berpikir dan dia mengatakan kepada Tuhan, aku diciptakan lebih dulu setelah selama berjuta-juta tahun yang lalu, jauh sebelum bumi ada, apalagi manusia ada. Dan aku pun diciptakan dari sesuatu yang derajatnya lebih tinggi daripada tanah. Ya, karena memang mungkin orang bilang tanah bisa kalah dengan api, dan api pun bisa kalah dengan tanah, karena tergantung itu guys, kapasitasnya berapa gitu. Kalau tanah segenggam dengan api besar ya pasti kalah. Kalau api yang mungkin hanya kayak api-api kompor di rumah kita, ya dia siram tanah satu pot ya apinya kalah gitu. Jadi tergantung kapasitasnya seberapa besar antara api dan tanah ini gitu. Oke. Nah, karena si malaikat yang sekarang jadi iblis ini tidak menuruti perintah Allah untuk sujud di hadapan Nabi Adam, disitulah marahnya Allah. Marahnya Allah itu bukan karena iblis ini tidak sujud sama manusia, bukan. Ini mohon maaf ya, bukan gue sok tahu, tapi ini pemikiran pribadi gue, ini pendapat pribadi gue. Marahnya Allah itu bukan karena iblis itu tidak mau sujud di depan manusia, bukan. Tapi marahnya Allah itu karena iblis ini tidak menuruti perintah Allah agar dia sujud di depan manusia. Jadi bukan karena iblis ini tidak mau sujud di depan manusia yang bikin dia dikutuk jadi iblis, bukan. Tapi karena dia tidak mendengar atau menuruti perintah dari yang menciptakan dia. Karena dia membangkang itulah, makanya Allah berkata Allah tidak butuh makhluk yang membangkang untuk tinggal di surganya. Akhirnya si iblis ini pun di depan malaikat semua, di depan malaikat segitu banyak yang mungkin jumlahnya miliaran, dan di depan Nabi Adam, Allah mengatakan, aku usir kau dari surga dan akan aku tempatkan engkau di neraka seabadi-abadinya. Allah mengatakan, aku usir kau dari surga dan akan aku tempatkan engkau di neraka seabadi-abadinya, dan tidak punya kesempatan sekecil apapun untuk kembali ke surga. Ya karena iblis ini memang egonya tinggi, dia sanggup untuk tinggal di neraka walaupun dia tahu neraka itu sangat jauh. Tapi dia minta, ibarat kata mungkin kompensasi ya, untuk ibadah dia selama ini, untuk ketaatan dia selama berjuta-juta tahun. Ya kan? Dia bilang, ya Allah, baik, saya terima untuk tinggal di neraka.
Tapi saya minta, berikan saya kesempatan untuk mengetes keimanan makhluk yang Engkau ciptakan yang bernama manusia. Mulai dari Nabi Adam hingga semua keturunannya sampai nanti akhir zaman, sampai nanti dunia ini berakhir, dunia di bawah sana berakhir. Dan izinkan aku untuk menggoda mereka dari segala arah mata angin. Oke kan maksudnya, guys? Ibaratnya kita tuh digoda benar-benar dari ujung rambut, dari kulit kepala, dari pori-pori kaki, dari pori-pori yang ada di seluruh tubuh kita, dari lubang hidung, dari mata, dari lubang kuping. Ya, karena Allah yakin dengan makhluk yang Dia ciptakan. Allah izinkan itu. Dan Allah bilang, baik, aku izinkan engkau menggoda manusia yang aku ciptakan. Dari Adam sampai semua keturunannya hingga akhir zaman. Untuk membuktikan keimanan mereka kepadaku. Bagi yang keimanannya kuat, mereka akan ke surga. Tapi bagi yang keimanannya tidak kuat, mereka akan menemanimu di neraka. Kekal selamanya. Nah, kenapa gue bilang iblis ini sama dengan satanik? Sekarang gini guys, Nabi Adam kan sudah mengenal wajahnya si iblis ini, baik dia sejak masih menjadi malaikat ataupun saat dia sudah berubah wujud. Karena saat Allah mengusir iblis dari surga, wujudnya pun langsung berubah di depan Nabi Adam dan para malaikat lainnya. Oke. Iblis itu diusir dari surga. Dan dia dilarang tinggal di dalamnya. Tapi bukan berarti iblis itu tidak boleh ke surga. Ibarat kata ya keluar masuk lewat bolehlah gitu, tapi tidak tinggal. Gitu. Nah, jadi untuk mengelabui matanya Nabi Adam, iblis ini merubah diri menjadi seekor ular. Nah, jadi sedangkan di Al-Quran kan dibilang yang menggoda Siti Hawa itu adalah seekor ular, ya kan? Untuk memakan buah kuldi yang menyebabkan kemaluan mereka atau aurat mereka terbuka saat itu. Yang membuat itulah pertama kali manusia itu memiliki rasa malu. Karena memang saat Adam dan Hawa diciptakan itu dalam keadaan tidak berpakaian. Jadi saat mereka terkena bujuk rayu iblis yang sedang menyamar menjadi seekor ular dan memakan buah terlarang yang sudah jelas-jelas Allah sendiri melarang mereka, bukan malaikat yang melarang tapi langsung Allah. Akhirnya mereka jadi memiliki urat malu ibaratnya. Nah, jadi guys, disitulah makanya gue bilang iblis itu ya si setan yang menggoda si Nabi Adam ini gitu. Sementara entah iblis itu benar Lucifer atau tidak, atau Lucifer itu tangan kanannya iblis, yaitu Allah alam gitu. Jadi keyakinan gue ya setan. Jadi guys, keyakinan gue ya seperti yang gue bilang, si setan itu
adalah malaikat yang dikutuk menjadi iblis, yang diusir dari surga, dan menggoda Nabi Adam dan semua keturunannya sampai nanti akhir zaman. Dan iblis itu guys bukan jin, tapi iblis itu menjadikan para jin itu sebagai kaki tangannya, karena jin itu kan dulu tidak mempunyai pemimpin. Nah, karena si iblis ini tadi istilahnya tidak mungkin juga dia bekerja sendiri untuk menggoda. Mungkin kalau untuk menggoda Nabi Adam dia masih bisa melakukan sendiri, tapi jika nanti keturunannya tentu dia butuh pasukan. Nah, jadilah semua jin itu dijadikan kaki tangannya atau pasukannya. Jadi bukan jin itu bangsa, bukan iblis itu bangsa jin. Iblis itu cuma sendiri, dia tidak mempunyai saudara, atau Allah menciptakan banyak iblis gitu. Tidak, iblis ini pun dulunya malaikat, cuman karena pembangkangannya itulah makanya sudah dia dibawa ke bumi. Dan tidak mungkin juga iblis tinggal di bumi, mau wujudnya seperti apa. Mungkin bisa menyamar jadi manusia, tapi kan jadi aneh dong kalau ada manusia yang tidak pernah tua. Hanya akhirnya iblis itu memilih dunia gaib, karena dunia gaib dan bumi itu bersebelahan. Dan mungkin juga surga dan neraka itu pun adanya di dunia gaib, karena di mana surga di mana neraka kita kan juga nggak pernah tahu. Bilang langit itu yang mana, karena dari pembelajaran secara biologi, pancaran warna biru itu adalah pantulan dari air laut. Makanya terlihat seperti ada langit, tapi saat kita terbang ke atas yang ada itu hanya awan guys gitu. Tapi Allah alam lah, kita tidak membahas itu. Jadi gitu guys, jadi satanik itu adalah Illuminati itu adalah satanik. Jadi satanik itu adalah agama, Illuminati itu adalah organisasinya. Oke, jadi gue rasa segini dulu. Mungkin bisa dibilang ini part 1. Kalau ada yang mau kalian tanyakan, silakan tanyakan di komen. Mungkin nanti gua bakal bikin video selanjutnya masih tentang satanik, Illuminati. Karena jujur gua suka bingung bikin konten ini apa. Gua males bikin konten sesuatu yang bisa dibilang membahas pokoknya apa yang ada di konten-konten video lain itu jujur gue kurang tertarik. Gue lebih senang ngebahas sesuatu yang real tapi misterius gitu. Ini gaib itu real kan, tapi misterius. Sesuatu yang antara ada dan tiada. Okay guys, see you next video. Ciao.